Tadinya si Padan ini cukup mandek ceritanya gitu loh. Ini mau diapain nih, ini kios dan lain sebagainya. Nah, aku mulai datang nih ke sini. Terus kamu mulai pasti Ngobrol. masuk dengan ngatur-ngatur ya. Iya. Ngatur emang Betul. ya. Pada undangan yang telah hadir, langsung saja kita ke acara intinya, yaitu kita potong pita sebagai pembuka Noi Coffee and Kitchen pada hari ini di tanggal 11 Maret 2023. Insya Allah nanti akan dipotong oleh pelaku owner, yaitu Bapak Dani Hamdan Karim dan juga Pak Diki. Boleh ke depan sini Bapak? 1, 2, 3. Untuk cara berikutnya yaitu potong tumpeng. Dari sini? Ya. Dari sini? Oh, dari sini. Halo guys, balik lagi sama Momo. Kali ini di segmen Enkimopedia. Tuh, beda kan hari ini. Biasanya kan Enkimopedia sama Diki ya. Sama Diki, sama Angie, sama Theo. Nah, hari ini khusus spesial aku yang bawain. Kenapa? Karena saudara Diki kali ini menjadi narasumber di Enkimopedia. Jadi hari ini ada yang spesial. Selain Diki juga ada bintang tamu, bintang tamu nih. Debut pertama kali masuk YouTube. Yes. Nah, ini ada Pak Dani Karim dan juga Bapak Diki. Jadi ada apa sih sebenarnya hari ini? Ngapain kita ngumpul-ngumpul? Nggak tahu ada apaan. Ada apa nih? Jadi hari ini teman-teman hari yang spesial. Kenapa? Karena kita lagi ada di Noi Coffee and Kitchen yang hari ini persisnya tanggal 11 Maret 2023 baru aja melaksanakan grand opening. Yeay! Akhirnya setelah sekian lama ya. Setelah berapa lama? Setahun lebih. Setahun lebih. Baru Akhirnya grand kita opening. grand opening juga ya. Oke, jadi pertama mau nanya dulu sama Pak Dani deh ya. Oke. Ini ceritanya gimana sih bisa membangun Noi Coffee and Kitchen ini asal muasalnya? Ya. Pak Dani kan profesinya di bidang konsultan pajak ya, Yes. sama kayak Diki juga. Ya. Tapi kok keidean sih bikin kios begini? Ceritain deh Pak. Oke. Ya, jadi sebenarnya awalnya sih gara-gara pandemi lah. Pastilah itu pandemi. Waktu itu kita biasa satu hari full sibuk sana kemari, terus tiba-tiba kita di rumah full day. Kebetulan juga memang suka kopi, ya, suka memang peminum kopi. Ya, tapi kan dulu sebagai penikmat doang. Nah, waktu pandemi kemarin kan kita juga ngopi juga susah. Jadi belajar nih, buka YouTube, beli alatnya, beli grinder, beli manual. Awalnya benar-benar mau manual lah. Jadi menikmati kopi brewing manual itu Rasa aslinya ternyata gitu ya. menarik. Selama ini kan kita marketnya kopi ini kan ya kopi kekinian lah ya, gula aren segala sementara. Iya. Saya suka menikmati kopi yang manual. Oh, jadi yang benar-benar digiling sendiri. Iya. Terus kopi juga single origin gitu kan. Itu literally betul, giling sendiri. Saya sendiri ya? pertama beli itu nggak mau beli yang mesin. Bener-bener gitu ngerasain kasar ininya, baru kita brew segala macam. Emang rasanya beda ya Pak? Kalau yang biasa mungkin bisa tahu lah bedanya ya. Maksudnya kalau kita lagi asamnya yang mau sedikit berkurang, kita cari kopi gayo, mau Cinta Mani, mau apa gitu kan, mau Toraja segala macam. Jadi dulu beli tuh binnya dari online lah, beli binnya, beli alatnya, coba bikin pakai V60, bisa pakai French press, bahkan cold brew kita bikin juga. Nah, begitu pandemi sudah mereda, berpikiran nih kenapa nggak kita cari tempat untuk bisa menikmati sendiri sambil ngundang teman-teman, karena kan profesi saya ini banyak ketemu orang.
Jadi client networknya iya, gitu ya Pak ya. jadi setiap hari itu dulu itu ngopi itu bisa ketemu orang, apa itu bisa pindah gitu kan. Udahlah kita cari tempat yang cukup di tengah, yang enak, dan niat awalnya itu memang karena lagi pandemi dulu kan kita takut kalau di dalam indoor. Iya. Jadi kalau mungkin Maureen lihat di sini kan ini hampir semuanya outdoor, indoornya Iya. kecil sekali Iya, ya. Karena indoornya apa? kecil banget. 2021 itu lagi lucu-lucunya COVID kan. Oh, Betul. lagi lucu-lucunya. Tapi Oke. sudah dibuka sama Oke. pemerintah, Iya, udah iya, boleh. iya. Apa dulu apa Udah namanya sih? boleh ngumpul. PSBB Apa ya dulu ya? namanya. PPKM. PPKM apa? Tapi PSBB. dibatasin. Betul. Jadi bener-bener kita cari tempat tuh yang outdoor. iya, Indoor open ada space. tapi nggak besar lah, cukup untuk beberapa orang doang. Tapi banyak yang indoor. Berarti tahun berapa tuh Pak mulainya? Kita mulai itu. Ide-idenya di Oh 2000. idenya sih sudah cukup 2000. lama. Ya itu 2021 itu sudah mulai bikin, cuma ya pandemi nggak berani lah. Oh, Begitu sudah oke, melonggar, oke. saya ingat sekali saya cari-cari tempat itu di 2021 tengah lah, Juni lah. Ada beberapa alternatif tempat, cuma karena kebetulan sering beredar di daerah-daerah Tebet, terus ada tawaran, Ya, sekitar sini. ada tawaran di sini juga. Oke. Wah, kenapa enggak? Tempat ini terus terang dulunya ini tempat parkir, jadi kita request untuk perbanyak outdoor. Alhamdulillah dikasih. Udah, akhirnya kita coba renovasi segala macam. Akhirnya kita buka di awal 2022. Awal 2022. Itu menjelang Baru puasa. banget berarti ya. Nah, puasa juga rame, lumayan orang buka puasa. Ya syukur alhamdulillah lah. Dan ada makanan, dan makanan juga konsepnya juga tidak yang makan besar. Iya, Jadi lebih ke comfort food lah. Comfort Untuk food. teman duduk ngobrol, ada pisang goreng, ada apa. Makanan juga tidak terlalu banyak. Makanan besar ya. Makanan besarnya tidak terlalu banyak. Makanan berat Ya. berat nggak terlalu. Jadi banyak. memang selain memang kapasitas dapur juga nggak besar ya. Ya udah, jadi kita jalan sampai sekarang. Itu. Tapi Ya. tadi kan awalnya cuma snack-snack aja ya. Betul. Comfort food aja. Nah, Ya. terus belakangan ini nih sampai ada nasi daun jeruk, Ya. ada mie godok Jawa. Nah, itu Ya. gimana ceritanya tuh? Kan padahal Ya. awalnya kios kopi Betul, nih. betul. Tapi terus Iya. ada makanan beratnya juga Betul. ternyata. Nah, itu dia. Jadi dulu kita namanya kios kopi kita, jual kopi Oh, saja kios dengan kopi snack. kita. Oke. Terus kita juga seneng mie-mian. Nah, seneng mie-mian. Oh iya, saya pernah dengar dari Diki kayak Bapak suka makan bakmi. Oh iya. Makanya wajib ada yang Iya. menu bakmi ya. Jadi waktu itu kita kepikiran buat jualnya itu kebanyakan pasta-pastaan. Italian Makanya jadinya. namanya Noi Kitchen. Oke. Noi itu artinya kita juga, kita. Oh, jadi kios kopi kita, Ya. terus namanya jadi Noi yang dalam bahasa Itali Kita artinya juga. kita juga Ya, gitu. karena memang bener-bener ini dari kita buat kita lah. Nah, Oke. semakin kesini Kodiki nih. Nah. Kodiki. Kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Sebenarnya sama-sama juga untuk cari tempat duduk-duduk ya, gitu ya. Duduk-duduk ngobrol, ngomongin kerjaan juga. Karena kita dulu satu kantor juga. Aku mau nanya. Ya, Kalau ke kamu nanya galak. Apa? Kok bisa tiba-tiba lagi itu kan kamu ngomong sama aku kan, nawarin kan, mau bantuin nggak gitu. Terus aku bingung sebenarnya kenapa kok tiba-tiba jadi mau masuk. mau masuk gitu. Emang ada diiming-imingi apa sama Pak Dani? Nggak ada. Dia mau ngiming-ngiming. Gimana ceritanya, coba? Ngiming. Dia nggak Ayo, ngiming-ngimingin. dipancing. Dia mancing doang. Coba Ceritanya aku. dari dulu memang dari SMA sih. Pokoknya cerita-cerita itu sebenarnya nggak bekerja tetap di tempat. Harus udah berpikir harus punya usaha, itu satu gitu kan. Makanya dulu gue tuh punya dari cuci motor. Iya, dia pernah bikin Buka cuci motor di sama Bekasi, Theo waktu itu sama ya, Theo, sama Theo betul. juga. Terus habis itu catering. Oh iya, Ya, catering oh aku. iya. Sebenarnya waktu Kan itu awalnya itu dia cuma bikinin Macam-macam. makanan buat gua jadiin catering jadinya Iya. yang iya, dulu jadi dia gitu. agak setengah memaksa sebenarnya, Pak. Itu yang gue lihat. Dia punya passion. Iya, iya. Passion itu bukan di kopinya ya, tapi passion untuk bisnisnya. untuk di bisnisnya. Ya, dia mah idenya suka aneh-aneh Ya. kadang-kadang tuh suka pusing gitu kalau dia cerita tuh suka kamu banyak banget maunya deh. Mau ini mau itu gitu loh. Tapi Nah. dijalanin apa enggak gitu kan pertanyaan. Jadi si Padani ini karena kita sering kerja bareng terus ngobrol, dia tuh ngomong, gue mau bikin nih gitu kan. Awalnya kios, tapi akhirnya nggak kios doang karena dia mau ada makanannya, karena dia suka mie kan. Makanya ada si Noi Kitchen itu Kitchen. tadinya. Jadi awalnya kepisah ya antara kios kopi sama Noi. Ya kayak gabungan gitulah Gabungan. sebenarnya. Join. Join ya, join Noi itu aja. makanannya. Betul. Betul. Oh, Noi oke. itu makanannya. Kita itu kopinya. Dia cerita terus
dia menjadikan tempat ini benar-benar place-nya dia gitu kan untuk awal mula. Gue melihatnya dia itu bikinnya niat gitu kan. Bikinnya niat karena ini tempat Walaupun iseng-iseng loh. walaupun iseng-iseng loh. Iseng-iseng tapi serius ya. Tapi kalau udah masuk mau niat, Betul. harus niat. Harus benar. niat. Oke. Niatnya tuh Totalitas. benar-benar resmi dan itu semuanya ada gitu loh, maksudnya terdaftar dan lain sebagainya. Sudah terdaftar, ada PT-nya gitu? Secara ada PT-nya. Oh, ada Ini ada PT-nya. PT-nya. Oh, apa gitu. tuh nama PT-nya? Kopi Kita Bersama. Oke, again. Lagi-lagi kopi kita bersama. Pokoknya semuanya tentang kita. Iya, tentang kita. Akhirnya setelah setahun kan kayaknya efek pandemi dan lain sebagainya, tadinya si Padan ini cukup mandek ceritanya gitu loh. Ini mau diapain nih? Ini kios dan lain sebagainya. Nah, aku mulai datang nih ke sini. Terus kamu mulai pasti Ngobrol. masuk dengan ngatur-ngatur Iya. ya. Ngatur emang dia. Tukang ngatur-ngatur. Enggak, bukan ngatur. Ngusul ini Pak, begini. ini bagusnya begini loh. Ini bagusnya gitu kan. Iya, Siapa masuknya lu? begini Gitu, betul. gitu kan. Siapa lo gitu ngatur-ngatur. Betul. Ide-idenya dari aku, menurut Pak Dani, kok ada yang bener, ada yang itu gitu kan. Ya udah ngobrol-ngobrol, ya akhirnya setuju gitu kan. Ya udah kita joinan aja. Akhirnya ini diatur semua sesuai dengan yang kita mau berdua, benar-benar dibuat senyaman mungkin karena konsep kan harus outdoor di sini gitu kan. Ya intinya begitu, akhirnya join dan satu konsep yang suka dari dia tujuannya bukan di sini doang. Oh, jadi ada rencana Ada untuk rencana ke pemekaran depannya ya? tuh udah direncanakan dan nggak small things doang nantinya. Di sini menurut kita akhirnya jadi apa ya kemarin ya, sarana belajar. Iya. Oke. Untuk mematangkan konsepnya, jadi tahu untuk tujuan ke depannya itu mau ngapain gitu loh maksudnya. Gitu. Ingat nggak sih yang waktu pertama kita syuting Kimo Channel juga ya di sini? Yes. Itu kan nge-review menu makanan Iya. segala macam. Terus waktu itu saya inget tuh belum fix banget menunya, Betul, masih betul. kayak ada yang mau Hilang. dibuat, tapi Iya. ada yang mau di take down dari menunya gitu. Betul. Nah itu tuh ternyata prosesnya seserius itu ya. Jadi itu tadi, jadi kita punya rencana besar lah pastilah. Tapi setahun ini makanya baru sekarang nih, setelah setahun lebih dikit kita melakukan opening. Ya, karena memang kita benar-benar setahun 2 tahun ini kita benar prosesnya belajar gitu loh. Iya. Jadi nggak mau buru-buru lah. Kalau buka lagi apa itu mungkin mudah lah, bisa lah. Cuma itu nanti. Jadi benar-benar belajar banyak pelajaran yang kita dapat setahun ini. Ya ini karena baru pertama bisnis F&B. Nah ini banyak sekali hal-hal yang kita baru dapat. Nah datang Miki juga kita sama-sama belajar. Sama ada masalah kita selesaikan. Dan memang sih konsep dari awal memang ada. Jadi memang konsep ini kita mau kembangkan ke berbagai tempat. Kalau opportunity sudah ada untuk buka di beberapa tempat, cuma memang setahun ini kita mau belajar dulu deh. Oke. Nah, ya mudah-mudahan nih tahun ini kita akan buka satu outlet lagi dengan konsep yang sama. Konsepnya itu sebenarnya simple lah, kopi enak. Kopi enak. Ya, Oke. bahan baku juga kita pasti cari yang paling baik lah. Makanan pun sebenarnya yang kita suka. Ya sama nih kalau ngobrol sama Diki nih, kayak mie godok ya karena memang kita suka mie godok udah gitu. Mie godok Jawa. Nasi sesapi, memang kan lagi sesapi. Sambal mata Sambal juga mata. mantep. Nah, itu juga emang favorit. Jadi benar-benar yang kita suka itu benar-benar kita suka gitu. Iya. Jadi kita juga bisa bisa punya standar taste-nya Betul, tuh sesuai betul. dengan yang kita suka, yang kita mau, betul. dan orang-orang pasti juga Ya. suka. Gitu. Ya. Cemilannya Cemilannya. ada yang aku suka, coba tebak apa ini? Donat. Tuh. Donat gula. Donat. itu kan very basic ya, Iya. donat kampung ya. Iya, donat kampung. Tapi ternyata yang datang ke sini kan banyak kan sudah cukup Berumur. dewasa lah, bukan anak muda ternyata. Iya, benar-benar. Dan itu mereka happy sekali ketemu donat kampung yang dikasih Iya, gula gitu nostalgia doang. banget ya Betul. waktu masa kecil. Gua mau narik makan ke donat umurnya gula. ke bawah susah gua kalau di Kayak sini. untuk penggemar kopi kita ada manual brew ada. Iya, Ini iya. kita pilihannya banyak, mau yang natural, mau yang apa kita pasti ada juga sediakan atau mau yang mana. Tapi kita justru yang banyak orang peserta nggak? Es Jawa biasa, es teh Jawa dengan manis sekali. Karena apa? Ini banyak tamu sini yang dari Jawa Tengah, Jawa ini yang kalau minum teh itu yang kental dan manis. Dan itu ternyata Mengingatkan cukup kampung halaman betul. soalnya. Ketemu donat kampung gitu kan. Pisang Gitu. goreng. Pisang goreng juga kita pisang goreng juga kasih basic. lacinya kita kasih kopi juga di atasnya. Jadi ada rasa kopi juga. Ya kayak gitulah. Betul. Konsepnya begitu.
tapi tempatnya tetap modern gitu ya, walaupun Simple, makanannya Simple, sebenarnya simple, kita minimalis simple. intinya di sini. minimalis. Makanya mau nyari tempat lain pun kita nggak mudah gitu loh, karena Oke. pengen konsep ini konsep outdoor, Dibawa juga simple, nanti ya. kita mau bawa juga nanti. Tapi itu nanti Oke. kita belajar. Udah ada bocoran nggak Pak? Di mana sih lokasi berikutnya nih rencananya? Kalau untuk tempat yang baru pasti Masih di Jakarta juga? Masih di Jakarta. Masih tapi Jakarta. tapi si Padani kan yang ya banyak lah yang nawarin, udah pakai aja nih tempat gitu-gitu. Tapi sampai sekarang begitu dia ngomong sama gue selalu ngomong nggak mau dulu gitu loh maksudnya, karena kan ini baru grand opening Iya, di masih sini. yang pembelajaran Masih itu tadi pembelajaran ya. itu. Gue selalu bilang biar gue matengin dulu di sini sampai tahu, ntar titiknya gue kasih tahu begitu. Pasti ngomongnya begitu. Tapi kalau udah orang nawarin dia banyak. mah udah banyak, udah iya. contohnya ya di Bintaro, di mana BSD gitu-gitu. Wow. Udah cukup banyak. Ternyata Udah cukup konsep banyak. simple ini ternyata banyak yang juga yang suka gitu loh. Iya, iya. Jadi kita nggak terlalu berlebihan, semuanya nggak ada yang berlebihan lah. Iya, betul. Dekorasi segala macam semuanya kita usahakan simple, tapi ya tadi modern ya. Modern. Biasanya kan kalau mau bikin menu gitu, kita kan trial and error Yes. gitu. Itu ada koki khusus kah? Nah, Atau- seru nih. Oke. Jadi Gimana kalau ceritanya? menu itu, kalau menu Masa itu panjang proses. Oh, panjang panjang. Oke, prosesnya. gimana tuh Karena prosesnya? Kenapa? Jadi pembagiannya itu sekarang kalau menu dan kopi pasti Padani harus agree dulu. Karena Kalau kalau kopi? enggak Kalau kopi? Oh, makanan semua? dan kopi. Oh, semua. Oke. Kenapa? Karena aku itu cuman enak dan enak banget. Yes. Oh iya sih, bener sih. Kamu mah semua Enak makanan dan- suka. Kalau dia mulutnya lebih sensitif, lebih jelas. Oke, Mas Ibnu kan koki kan? Enggak, Yang waktu enggak. itu- Iya, waktu ya itu koki, kita- iya betul. kita Koki syuting dan pertama manajernya tuh. kan, betul Iya. ya itu. Jadi si Ibnu itu kokinya. Jadi Oh, oke. abis dari ide, Ibnu harus membuat. Harus membuat, terus Gitu. dicobain lah sama Nah, Pak harus Dani, dicobain sama dia kamu juga. agree. Nah, aku baru yang ngobrolin harganya. Oh, oke. Oh, kamu yang bikin harganya, Oh iya. nentuin dong. harganya. Oh, iya, tentu aja. Oh, aku ada satu pertanyaan juga. Jadi kan sebenarnya kios kopi itu banyak banget Iya, ya Pak ya. iya. Mungkin salah satu bisnis yang ngetren di kalangan Iya. generasi milenial dan generasi Z juga gitu kan. Iya. Nah, apa pembedanya Noi Iya. Coffee sama kopi yang lain? Yang pertama passion, Oke. karena kita mau penggemar kopi. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara kopinya ya ini kan intervensinya kopi-kopi kekinian ini kan udah terlalu banyak dan Iya, ya banget. jujur aja harganya jadi jauh lebih murah lah Iya, gitu iya. kan. Tapi kualitas kan mungkin kurang terlalu baik gitu loh. Jadi kita sebenarnya mau balikin lagi nih ke konsep warung kopi yang makanya kita ada semacam slow bar lah, bilangnya slow bar itu kita buat kopi manual tuh benar-benar manual, pakai V60 dengan pilihan bin-binnya apa itu kita tetap ada sampai sekarang walaupun tidak terlalu banyak yang minta itu. Tapi kita tetap jual juga kopi aren, kopi kelapa, sebenarnya Kopi kita jual kekiniannya juga, masih ada. Tapi yang pasti binnya itu kita pakai yang terbaik lah. Ini gue belajar juga nih dari dia nih. Jadi orang roasting kopi itu ternyata itu tiap rumah roasting itu beda. Itu jelas beda. Apanya beda? Orang yang ngerosting satu hasilnya. orang dan orang lain hasilnya kan beda. Iya. Meskipun pakai biji kopi yang Kok sama. bisa gitu? Ya, Nah, itu karakter. itu karakter. Hah, apanya? Iya, Kenapa bisa beda? nanti kita akan ke tempat rumah roasting ya. Ya. Nanti boleh kapan? Nanti Oke, kapan oke, kita akan ke oke. rumah roasting diajarin cara orang roasting. Tapi jadi itu ternyata karakternya berbeda. Jadi misalnya satu biji kopi yang sama, kamu dipegang dua orang, dipegang dua rumah roasting yang berbeda, itu akan hasilnya akan beda ternyata. Waktu dibuat jadi kopi. Apa efek dari keringat yang bercucuran? Nah, Beda. mungkin nggak tahu juga. Tapi itu yang Ada belajar beberapa dari teknik sih, ada betul, beberapa beberapa teknik. teknik. Nah, itu yang belajar dari Pak Dani. Intinya gitu. Jadi karena Pak Dani selalu nekenin cari yang terbaik gitu loh. Untuk biji kopinya gitu. Misalnya nih contohnya, kita udah nembus satu vendor. Meskipun kita akan kita akan pakai lu terus misalnya kayak gitu. Tapi nggak juga. Ternyata ada di satu masa biji kopi yang dia produksi itu jelek. Nah, Jadi tapi kan rasanya kita nggak berbeda. tahu. Maksudnya pas lagi jelek. Kelihatan. Waktu kita beli beda langsung rasanya. Terus? Gitu. Nah, itu kita harus makanya sekarang vendor kopi kita ada beberapa gitu loh maksudnya.
Jadi kalau yang dia lagi produksinya jelek, ya kita harus ganti ke yang itu Balikin yang lain. lagi? Enggak. Jadi kita tukar gitulah langsung sama vendor yang lain karena taste-nya itu harus setengahnya mirip-mirip dan sama gitu loh. Oke. Ya karena kita kan memang jual manual juga gitu. Jadi kita kasih banyak pilihan. Tapi untuk house blend kita biasanya fix sampai 1 bulan, 2 bulan. Nanti kita bisa ganti juga house blend kita. Iya, aku ingat lagi itu pas kita ke Kintamani tuh si Diki beli kopi, bubuk kopi, bukan bubuk, biji kopi Kintamani. Nggak tahu enak nggak gitu? Enak, itu enak. Dia juga beli juga waktu ke Kintamani. Oh gitu. Gara-gara kita ke Kopi Kintamani, dia ke Kintamani. Bali, dia Iya. ke Kintamani tempat yang sama juga. Dia beli Dan juga. itu salah satu yang kita siapkan juga kalau ada Yes. tamu yang mau manual brew. Ada. Gitu. Ada. Yes, jadi Dari memang beberapa toko kopi yang terkenal lah kayak di Betul. Bali, di apa itu kita selalu beli binnya untuk kalau mau manual, untuk explore lah. itu kenapa komitmennya kita berdua kalau kita lagi pergi jalan-jalan ada yang jual kopi, Bawa contoh. Biji kopi. biji kopi, kita beli gitu sengaja untuk di Nyobain. sini. Nggak dicobain, kita jual di sini. Oh, dijual. Jadi buat manual brew itu kan orang bisa memilih dan banyak gitu loh. Dan itu langsung taste dari kita berdua gitu loh maksudnya. Jadi itu bukan vendor kalau yang manual brew di sini. Dan tamu bisa pilih. Bisa milih Lagi sendiri. pengen yang apa, yang lebih asam, yang Betul. lebih light, Betul. yang dark, ada semua. Mau campur robusta ini untuk ini. Ya, karena saya bukan peminum kopi ya, Nah. jadi agak-agak awam sebenarnya dengan dunia perkopian ini. Saya juga bukan ahlinya kopi juga, Iya. cuma karena menikmati. Menikmati ya. Betul. Sambil Menikmati belajar kopi. juga. Berarti lebih enak nanti kita ke rumah roasting Iya, ya deh. ke Nanti rumah lebih roasting. lebih Boleh lebih deh tuh ya. belajar lagi tuh, lebih enak. Oke. Oke. Sip. Congratulations, Provisiat buat Noi Oke. Coffee and Kitchen atas Makasih. grand openingnya hari ini. Semoga usahanya makin sukses ya ke depannya ya. Amin. Lancar dan tercapai juga cita-citanya mau Baik. buka cabang di tempat lain gitu ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. banyak. Terima kasih. Bye. Oke, sampai jumpa lagi di Enkimopedia episode berikutnya.